Alhamdulillah Alhamdulillahi alimil ghaibi wasyahadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil liwa'i syafa'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mahmud. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakahum ala mahajjatil bayda, kitab Allah wa sunnata rasulih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqqa syukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya yang telah melimpahkan nikmat iman serta Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah di siang hari yang mulia ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di hari tanggal 10 dari bulan yang dimuliakan Allah yang kita sebut dengan Asyura, mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik dalam bentuk lisan, perbuatan maupun perilaku, sehingga Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan serta kekuatan oleh Allah untuk meneladani beliau dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bertutur kata, bersikap maupun dalam berperilaku, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Karena hanya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya lah kita akan meraih ridha Allah dan kecintaan Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di tanggal 10 bulan Muharram yang kita sebut dengan hari Asyura, masih dalam suasana tahun baru Hijriah 1445. Maka dalam kesempatan yang relatif singkat ini, khatib ingin menyampaikan khutbahnya dengan topik strategi dakwah Rasulullah pasca hijrah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggagas bahwa hijrah Rasulullah dijadikan menjadi penanggalan awal dalam Islam. Tentu ada alasan, ada argumen yang beliau kemukakan sehingga para sahabat menyetujui gagasan tersebut. Nah, salah satu alasan dari gagasan Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan hijrah Rasul sebagai awal penanggalan hijrah, karena dari beberapa perjalanan sirah nabawiyah, baik kelahirannya,
bi'sahnya atau ketika beliau menerima wahyu yang pertama, Isra Mi'raj. Kemudian juga hijrah beliau dan wafat beliau. Ternyata setelah dikaji bahwa yang paling besar dampaknya dalam perkembangan dakwah Islam adalah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Yathrib yang kemudian disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, tentunya alasan ini menjadi dasar beliau mengemukakan gagasannya, karena dalam waktu yang relatif singkat, 10 tahun lamanya, bukan hanya kota Madinah penduduknya masuk dalam ajaran Islam, tetapi seluruh semenanjung Arab pada saat wafat Rasulullah SAW semua sudah masuk dalam genggaman Islam. Padahal pada periode Mekah 13 tahun lamanya tidak banyak manusia, terutama orang-orang kafir Quraisy, beriman kepada risalah yang beliau emban. Profesor Hussein Haikal dalam kitabnya Hayatu Muhammad meneliti dan menganalisis bahwa keberhasilan itu adalah dampak dari strategi yang ditanamkan Rasulullah di dalam dakwanya pada periode Madani atau periode Madinah. Kata beliau, ada 3 strategi yang sangat jitu, yang sangat efektif dan berdampak luas terhadap dakwah Islam pada periode Madinah. Yang pertama adalah binaul masjidi kawasisatin litisali bainal abdi wa rabbihi wa bainal abdi wal ibadi. Strategi yang pertama adalah sebagaimana kita baca dalam sirah nabawiyah, ketika Rasulullah SAW dalam perjalanannya hijrah dari Mekah ke kota Yathrib, maka pertama ketika beliau sampai di sebuah distrik disebut dengan Quba di perbatasan kota Madinah, beliau tidak membangun rumah, beliau tidak membangun istana, beliau tidak membangun kantor, tetapi yang beliau bangun adalah masjid sebagai media, sebagai sarana untuk menghubungkan seorang hamba kepada Rabbnya dan juga antara hamba-hamba Allah yang ada di lingkungan itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tujuan didirikan masjid adalah tidak lain untuk menjalin ketakwaan, untuk berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Masjid yang dibangun pertama kali atas dasar takwa, disitulah layak, pantas, dan yang paling tepat seseorang melakukan komunikasi melalui salat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dan juga kegiatan-kegiatan ibadah mahdhah lainnya. Dan di tempat itu pula kita berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama muslim, sehingga akan terjalin ukhuwah dan juga akan terwujud kepedulian satu sama lain. Sehingga dengan dijadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat, bukan hanya dalam rangka beribadah kepada Allah yang kita sebut dengan ibadah mahdhah, tapi juga dalam melakukan, mewujudkan ibadah sosial atau ibadah ghair mahdhah, baik itu taklim maupun pendistribusian zakat yang bukti kepedulian orang-orang yang kaya terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Begitu juga untuk melakukan mobilisasi kekuatan apabila dibutuhkan. Sehingga dengan adanya atau dijadikan masjid sebagai Islamic Center, pusat kegiatan umat Islam, maka umat bisa menjalin hubungan yang mesra kepada Rabbnya dan juga kepada sama umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah strategi yang ditanamkan Rasulullah SAW ketika beliau tiba di kota Yathrib yang kemudian dinamakan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, adalah al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, mempererat hubungan persaudaraan antara dua kelompok umat Islam yang datang dari kota Mekah yang kita sebut dengan kaum muhajirin,
dan penduduk asli atau pribumi kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang disebut dengan kaum Ansar. Perbedaan kelompok dan golongan, warna kulit dan ras adalah merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, perbedaan itu tidak menunjukkan, membuktikan kemuliaan, kehebatan, ketinggian seseorang. Tapi kemuliaan seseorang hanya dibuktikan dengan sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, Islam sangat menjunjung tinggi keragaman, keberbedaan antara satu orang dengan yang lain, antara satu kelompok dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu jangan dijadikan menjadi sebuah yang menyebabkan permusuhan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW setibanya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena kelompok umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Ansar, di samping masing-masing kelompok pun ada etnis, ada kabilah. Seperti di Madinah ada Aus, ada Khazraj, kemudian di Mekah ada Quraisy dan kabilah-kabilah lain. Maka dengan dipersatukan oleh Rasulullah di bawah bendera Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin terlepas warna kulit, bahasa, suku bangsa, mereka adalah bersaudara. Oleh karena itu apabila ada perselisihan di antara mereka, perbaikilah hubungan itu dan pereratlah, dan takutlah kalian kepada Allah kalau melanggar aturannya, agar kalian merahmati atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dipersatukan dua kelompok besar umat Islam di bawah bendera Islam, maka pupuslah segala perbedaan yang ada di antara mereka. Sehingga di bawah bendera Islam mereka bersatu, mereka kuat, saling mendukung satu sama lain. Bagaikan sebuah bangunan, masing-masing unsur bangunan punya fungsi dan peran yang berbeda satu sama lain. Ketika mereka bergabung menjadi satu, maka tumbuhlah, berdirilah bangunan itu tegak. Al-mu'minu lil mu'mini yashuddu kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan bangunan, di mana unsur-unsur bangunan terdiri dari berbagai macam material, tetapi ketika mereka dipadukan, disinergikan, maka jadi sebuah bangunan yang kuat dan kokoh. Begitu juga umat Islam dengan perbedaan kelompok, berbedakan etnis, warna kulit dan bahasa, tetapi ketika mereka dipersatukan di bawah bendera Islam, maka yang membedakan mereka tidak lain adalah sejauh mana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan strategi yang kedua ini, Islam begitu cepat berkembang di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan strategi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita tahu bahwa background atau latar belakang penduduk Madinah itu multi agama, berbeda dengan latar belakang penduduk Mekah, di mana mayoritas mereka adalah kaum pagan, penyembah patung dan berhala. Sedangkan penduduk Madinah ada mayoritas mereka ahlul kitab yang mengenal firman Allah melalui Taurat dan Injil, sehingga mereka banyak membaca tentang agama-agama, termasuk agama akan dibawa oleh seorang nabi dan rasul terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika datang informasi kepada mereka bahwa di Makkah ada seorang yang mengklaim dirinya menerima wahyu dari Allah dengan ciri-ciri yang ada pada dirinya, kemudian mereka cocokkan, ternyata apa yang mereka baca dalam kitab mereka baik Taurat dan Injil terbukti. Sehingga sebelum Rasulullah berhijrah, banyak di antara mereka yang datang ke Makkah pada musim haji untuk membuktikan apa yang mereka baca dengan informasi yang datang kepada mereka. Ada seorang yang mengklaim dirinya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang akhir, sehingga ternyata betul apa yang mereka baca dengan fakta di lapangan. Sehingga sekembalinya ke kota Madinah, mereka masuk Islam dan membantu menyebarkan Islam di kota Madinah. Inilah
penduduk Ansar atau kaum Ansar yang kemudian mereka sangat respect, sangat mendukung kehadiran Rasulullah dan para sahabatnya untuk berhijrah atau ke kota Madinah. Dan ini kita bisa lihat dalam firman Allah yang saya kutip dalam mukaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala menyanjung bagaimana perilaku sikap orang-orang Ansar terhadap tamunya dari kaum Muhajirin, sehingga kemudian mereka bersatu di dalam bendera Islam. Dalam ayat tersebut surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqqa syuhha nafsihi fa ulaika humuz zalimun." Mereka yang tinggal di suatu negeri yang disebut dengan negeri Yasrib yang kemudian dinamakan Rasulullah Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka sudah beriman sebelum kehadiran kaum Muhajirin. Mayoritas dari mereka senang, mereka bersukacita, mereka bahagia dengan kehadiran orang-orang yang datang dari kota Mekah yang kita sebut kaum Muhajirin. Bahkan mereka tidak berat untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh kaum Muhajirin, dan bahkan mereka memiliki sifat yang sangat terpuji, yaitu sifat isar, memprioritaskan saudara-saudaranya yang datang dari kota Mekah, kaum Muhajirin, memberikan berbagai macam fasilitas yang mereka butuhkan karena kaum Muhajirin sudah berkorban meninggalkan harta bendanya, profesinya, keluarganya, sehingga datang ke Madinah mereka hanya dengan modal iman, modal semangat jihad untuk memperjuangkan dan menyebarkan agama Allah. Sehingga di sisi lain kaum Ansar yang merupakan tuan rumah, yang merupakan penduduk asli, mereka memberikan berbagai macam fasilitas kepada kaum Muhajirin sehingga mereka tidak berat, bahkan mereka memprioritaskan untuk saudara-saudaranya itu meskipun mereka membutuhkan. Oleh karena itu Allah menyatakan di ujung ayat ini, barang siapa yang terbebas dari sifat pelit pada dirinya, maka itulah orang-orang yang akan meraih keberuntungan. Inilah kehebatan, kemuliaan, kedermawanan, kebersamaan yang dimiliki oleh kaum Ansar yang diberikan kepada kaum Muhajirin dalam rangka mempererat hubungan intern umat Islam yang ada dari dua kelompok itu. Dan strategi yang ketiga yang ditanamkan Rasulullah yang membuat Islam begitu cepat berkembang di kota Madinah, yaitu al-mu'ahadatu bainal muslimina wa ghair muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandatangani perjanjian dengan antara kaum muslimin dan muslim dan non muslim yang ada di negeri Madinah yang ingin hidup damai dalam negara Islam. Maka ditandatanganilah apa yang disebut dengan Piagam Madinah sebagai konstitusi yang mendasari berdirinya negara Islam pertama di muka bumi ini yang dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya mengatur anggota masyarakat, warga negara, baik muslim maupun non-muslim, untuk mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing, termasuk di dalamnya ada non-muslim yang kita sebut tadi adalah ahlul kitab. Mereka diberikan kebebasan di dalam meyakini keagamaan yang mereka anut selama ini, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama, karena yang jalan yang lurus sudah nampak, sudah kelihatan. Kemudian dalam permasalahan kehidupan mereka, Al-Quran juga mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian silahkan mengamalkan amal kalian, agama kalian, dan bagi kami kaum muslimin mengamalkan ajaran-ajaran kami umat Islam, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena sangat-sangat dimuliakannya, dihormatinya
warga negara terlepas dari perbedaan agama, maka Rasulullah mengatakan untuk melindungi kaum non-muslim yang hidup dalam negara Islam yang dengan damai, beliau mengatakan man adza dzimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti non-muslim yang hidup damai di negara Islam, sama saja dia menyakiti diriku, kata Rasulullah. Ini adalah sebuah bukti perlindungan Islam terhadap kebebasan beragama di dalam sebuah masyarakat dan negara. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira 3 poin ini, 3 strategi ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita umat Islam di dalam bermasyarakat, di dalam berbangsa dan berbagai berumat, yaitu kita menjadikan masjid sebagai sebagai pusat kegiatan umat untuk menjalin hubungan kita kepada Allah yang kita sebut dengan hablum minallah, dan juga hubungan kita intern umat Islam yang kita sebut dengan hablum minan nas. Dan yang kedua adalah karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan, maka dengan kerjasama, dengan saling mendukung satu sama lain, di situ akan menjadi sebuah kekuatan, terutama di kalangan umat Islam. Berbeda etnis, berbeda bahasa Quran bukan menjadi kendala untuk kita bersatu, apalagi dalam persautan di bawah bendera Islam. Dan yang ketiga, kita hidup dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah negara yang multi agama, maka kita harus menghormati satu sama lain, tidak boleh mencampuri urusan agama orang lain. Oleh dengan 3 strategi ini, insya Allah Islam bisa terus berkembang, bisa terus maju, bisa terus bermanfaat buat umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.